saya Siti Natasha Albadia. Hai, saya Nurul Syirahmawati. Hai, nama saya Yunus Maria Purba. Hai, nama saya Dita Utami. Hai, nama saya Mutiara Sabila. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Nabila. Hai, nama saya Rani Ramadhani Nasution. Hai, nama saya Elvi Susanti. Saya Adela Yolanda. Hai, nama saya Aldila Saura. Nama saya Fernita. Hai, nama saya Natasha Ramadhani. Halo teman-teman, nama saya Rudiansyah Puja Dharma Malau. Hai, saya yang terakhir Nita Salsabila. Hai, saya Nuradifa, seorang tua dari kelompok tua, Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Keuangan. Kali ini kami akan mewawancarai pedagang-pedagang bisnis di kota ini. Bagaimana pentingnya pembukuan dan strategi-strategi di dalam usaha, apalagi di masa pandemi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai Pak Libi selaku pemilik usaha kedai sampah ini. Assalamualaikum Pak, kami ingin mewawancarai Bapak. Selaku Pak Lubis kan. Jadi gini Pak, pertanyaan kami, bagaimana strategi Bapak dalam bisnis pedagang ini bisa bertahan hingga sekarang? Sebenarnya strateginya ada, cuma yang ada stok dihabiskan itu adalah pertahannya. Oh, kalau misalnya masih ada stok dihabiskan, kalau misalnya udah habis belanja lagi gitu ya Pak ya? Enggak bertahan, yang ada makan modal. Apakah Bapak selama ini melakukan pembukuan untuk ini usaha? Tidak ada ya? Tidak ada. Selanjutnya bagaimana keadaan bisnis Bapak di masa pandemi sekarang Pak? Apakah lanjut naik atau turun? Hancur terus ya Pak. Jadi karena hancur ini strategi Bapak bertahan tetap senang lanjutin atau ya gimana gitu Pak strategi? Dipaksakan. Paksakan. Untuk membiayai hidup ya Pak sehari-hari ya. Dibiayai tidak ada dari anak, cuma sendiri. Iya Pak. Ini Udah udah berapa tahun Iya. jualan Kedai ini 20 tahun. Lebih kurang. Oh, udah lama ya Pak. Guys, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mewawancarai usaha grosir Bapak ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Mulyaman. Bagaimana menurut Abang, apakah penting pembukuan dalam bisnis Abang? Penting. Karena dari segi penjualan ini, kalau nggak ada penjualan kita nggak tahu ya. Maksudnya kita modalnya udah kita keluarin, jadi kalau pembukuan harga jual nggak kita pembukuan, jadi takutnya nanti untungnya berapa gitu. Kadang-kadang bisa jadi nanti dia ada harga yang bisa naik, kadang ada juga harga yang bisa anjlok ya dari harga pembelian gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Bang, bagaimana strategi penjualan Abang hingga bisa bertahan sampai sekarang? Ya kalau kadang-kadang juga omsetnya berkurang, kadang-kadang ada gitu, tapi tetap kita jualan karena masyarakat di sini pun ya udah langganan gitu. Jadi mau harga berapapun, mau gimana kondisi pun kami tetap jualan. Lanjut ke pertanyaan 3 ya Bang. Bagaimana keadaan usaha grosir Abang dalam masa pandemi? Kalau masa sebelum pandemi memang alhamdulillah ada, tapi semenjak pandemi ini harga jualan menurun gitu, menurun sampai 30% gitu. Jadi harga dari 100% 30%. Jadi Sekian dari penjualannya hasil berkurang. wawancara. Assalamualaikum Pak, sebelumnya boleh
terlebih dahulu? Ya. Aris. Bapak Aris. Menurut Bapak gimana pembukuan dalam berdagang ini? Apakah perlu? Nggak perlu kan, tapi itu kan di modal tadi kan keluarkan dulu baru itu nanti. Berarti nggak perlu pakai pembukuan. Awal modalnya dulu berapa Pak? Sekitar 5 jutaan. Selama masa pandemi ini apa hambat gimana Pak? Kurang ya? Berarti Terasa juga rasa selama masa pandemi ini ya Pak? karena putaran duit tadi kan agak berat karena pekerjaan mana-mana nggak ada ya. Sebelumnya di sini Bapak udah berapa lama dagang Dulu dari ibu benar saya dari Bapak? kan tahun 2005 Sampai sekarang. Mulai bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Jam 5 pagi. Buka tutupnya jam 9 malam. Dengan Bapak sampai bisa bertahan sekarang ini. Strateginya bisa sampai bertahan hingga sekarang ini tuh kayak gimana? Untungnya kan bisa lebih belanja lagi. Setiap untungnya dikelola lagi. Iya, belanja barang lagi. Belanja barang lagi. Ya kan barangnya tidak habis. Ya ada aja. Diputar lagi. Diputar lagi uangnya yang hasil Untung tadi. ya untung. Sekian Pak dari pertanyaan kami. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu buat kami. Oke ya Pak, makasih ya Pak. Baiklah teman-teman, kami sudah bersama dengan Haji Robingan. Pak Haji Robingan selaku pemilik usaha ini. Jadi Pak, di sini kami ingin mewawancarai Bapak seputar usaha Bapak ini Pak. Jadi Bapak bersedia Pak? Bersedia. Baiklah Pak, terima kasih Pak. Baiklah, pertanyaan yang pertama Pak. Berapa lama usaha Bapak ini berdiri? Sudah sekian 38 tahun. 38 tahun ya? Iya. Mengapa lebih memilih usaha ini daripada usaha yang lain? Karena usaha ini lebih cocok bagi kami selama yang kami kami usahain. Berapa modal Bapak untuk mendirikan usaha ini Pak? Pertama mendirikan sama modal bangunan sekitar 400 juta. Menurut Bapak apakah penting dalam usaha ini? Sangat penting. Maksud dia mungkin Pak, menurut Bapak penting nggak pembukuan dalam usaha Bapak ini? Pembukuan dalam usaha Bapak ini? Ya sangat penting gitu. Masalah pembukuan kan? Iya Pak, Ya, penting nggak Pak? penting. Alasannya kenapa? Supaya jelas masalah Pengeluarannya pengeluaran gitu, dan masuk. pemasukan Ah. itu. Bagaimana strategi jualan Bapak yang Bapak lakukan hingga bertahan sampai saat ini Pak? Strateginya Pak? Strateginya ya menurut kami sabarlah ya, apapun yang kita jalankan namanya pula usaha yang macam apa ini kan gede-gede sampah. Pertama kan dari kecil nol, karena kalau kita nggak sabari mudah-mudahan ya kita nggak akan begitu melonjak kan gitu. Jadi kesabaran lah gitu. Oh, jadi kuncinya sabar ya Pak? Ya. Bagaimana keadaan usaha Bapak pas pandemi ini? Masa pandemi kami menurut ini ya biasa-biasa saja lah.
Strategi apa yang dilakukan pada saat pandemi ini? Strategi yang Bapak kami bertahan gitu usahanya di masa pandemi. masalah pendidik bertahan, ya kadang kan kita mendapat informasi dari pemerintah setempat, ya kita turuti, cuman ya begitu apa enggak kepala kami open masalah itu. Yang penting jaga kesehatan semua, ya kita sebelum biarpun berkerumunan kita jangan terlalu apa kali lah, yakinlah kita sama yang bikin hidup, gitu saja. Ada tidak Pak hambatan atau masalah yang pernah Bapak alami selama mendirikan usaha ini? Tentu ada. Masalah yang paling sulitnya Pak? Masalah sulitnya namanya mencari pelanggan, ya dengan kesabaran, ya dengan cara nama bersaing itu banyak, ya kita mudah-mudahan malam persaingan itu kita jangan terlalu kita apakan. Yang penting kita percaya sama usaha kita, apapun ceritanya, bagaimana modal yang sama orang lain yang kita itu, kita tidak membeda-bedakan. Nah, mudah-mudahan semua tidak ada masalah sama seluruh yang ada penguasa di sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Selesai sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami ingin mewawancarai dengan Pak Anwar selaku pemilik usaha ini. Bapak, kami boleh tanya sejak kapan buka usaha ini? Tanggal 27 bulan 5 tahun 2019. Ya. Selama Bapak jualan, penting nggak pembukuan dalam bisnis ini, Pak? Penting, pembukuan penting. Bapak ada buat pembukuan? Pembukuan nggak buat, kan hari ke hari misalnya ini kan ada bil kayak gini kan, Sederhana aja ya kan, sederhana. Dari Hari ini pengeluaran sekian. Tetap dibuat pengeluaran sama pemasukan. Ya kan, itu aja. Bagaimana kondisi Bapak selama pandemi ini, Pak? Apakah anjlok? Apakah masih standar stabil? Apakah gimana? Waktu masuk pandeminya agak berkurang sedikit. Biasanya kalau misalnya sales kasih barang, misalnya beras, sanggup kita bayar 1 minggu. Kalau semasa pandeminya harus bertambah harinya lagi. Pak, kan selama pandemi ini pembeli kan mulai anjlok gitu kan, Pak. Harapan Bapak ada nggak untuk pemerintah supaya dibantu Pak jualannya, dikasih bantuan berapa gitu? Jadi maunya setelah didata ada iniin lagi? Enggak ada lagi. Sampai sekarang dia pun enggak datang lagi. Terima kasih Pak Anwar sudah meluangkan waktunya untuk diwawancara ya Pak. Iya. Semoga usahanya makin lancar ya Pak. Semoga makin meningkat dengan omsetnya. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Jadi, inilah sesi terakhir dalam wawancara kami, yaitu kesimpulan rata-rata dari pedagang yang kami wawancarai sudah cukup lama menjalankan usahanya, karena mereka menjalankan usahanya dengan penuh kesabaran. Dari 6 pedagang kedai sampah yang kami wawancarai, dalam konteks pembukuan, sebagian dari mereka mengatakan bahwa pembukuan itu penting, agar mengetahui dengan jelas pemasukan dan pengeluarannya. Namun, sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa pembukuan itu tidak penting, karena mereka hanya memutarkan dari keuntungan yang mereka dapatkan saja. Dalam konteks keadaan dagangan,
pada masa pandemi COVID-19, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa dalam masa pandemi COVID-19, dagangan mereka menurun dan pemasukan berkurang dari sebelumnya. Namun, mereka tetap bertahan karena sudah banyaknya pelanggan. Dan ada juga pedagang yang mengatakan bahwa usaha tersebut sampingan untuk makan sehari-hari. Maka dari itu, disanggupkan untuk bertahan. Sekian kesimpulan dari kami. Terima kasih.